Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan profesor. Izinkan saya, Adelia Putri Maharani, sebagai moderator untuk memulai presentasi dari kelompok 8 mengenai penanaman nilai-nilai anti korupsi di lembaga pendidikan perguruan tinggi sebagai upaya pencegahan korupsi. Sebelum memulai pemaparan materi, pertama perkenalkan teman-teman dari kelompok 8, yaitu Perkenalkan semuanya, nama saya Via Patricia. Saya Cindy Mataviani. Saya Risma Nur Mubayina. Oke, selanjutnya kita mulai pemaparan materi. Nah, yang pertama ada pengertian. Pengertian korupsi yang disebutkan oleh Muhammad Ali. Ada 3. Nah, yang pertama, korup. Artinya itu busuk, suka menerima uang suap atau sogok, dan memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri. Yang kedua, ada korupsi, yang artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Yang terakhir, koruptor. Artinya orang yang melakukan korupsi. Next slide. Berdasarkan Undang-Undang Tindak Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi itu berupa ada 13. Yang pertama, melawan hukum untuk memperkaya diri dan merugikan negara. Selanjutnya, menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara. Menyuap pegawai negeri, memberi hadiah kepada pihak lain karena jabatannya. Selanjutnya ada menerima suap, menyuap, dan menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya. Yang ke-8 ada menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan. Yang ke-9 memeras pihak lain. Dan yang ke-10 ada berbuat curang. Yang ke-11 menyerobot tanah negara dan merugikan orang lain. Yang ke-12 ada menerima gratifikasi dan tidak lapor kepada KPK. Dan yang terakhir ada orang yang memegang rahasia jabatan, tidak memberikan keterangan, atau malah memberi keterangan yang palsu. Next. Penyebab korupsi terdiri dari 2 faktor. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal ini itu dari diri sendiri, seperti lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku. Misalnya nih, pola hidup konsumtif dan aspek sosial, seperti keluarga yang mendorong seseorang untuk melakukan korupsi. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini ada dari berbagai aspek. Yang pertama, aspek ekonomi. Aspek ekonomi ini maksudnya itu seperti pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Yang kedua, ada aspek politis. Misalnya, instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan. Yang ketiga, ada aspek manajemen dan organisasi, yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi. Dan yang terakhir, ada dari aspek hukum. Maksudnya, ini tuh terlihat dalam buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum. Oke, selanjutnya. Makasih Adel. Yang selanjutnya membahas mengenai dampak tindak korupsi. Terdapat beberapa dampak diantaranya. Yang pertama, lambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang kedua, menurunnya investasi. Yang ketiga, meningkatnya angka kemiskinan dan meningkatnya ketimpangan pendapatan. Dan serta fasilitas penunjang umum tak terbangun. Dan yang terakhir, dapat mengancam eksistensi pemerintah. Next. Dan selanjutnya mengenai nilai dan prinsip-prinsip dari anti korupsi. Yang pertama membahas mengenai nilai-nilai anti korupsi, yaitu terdapat 8. Di antaranya kejujuran, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Dan selanjutnya prinsip-prinsip dari anti korupsi, yaitu terdapat 4 prinsip. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Yang kedua, transparansi, di mana semua proses kebijakan dapat dilakukan secara terbuka. Dan yang ketiga, kewajaran, yang digunakan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam pelanggaran. Dan yang terakhir, kebijakan dan kontrol kebijakan yang digunakan untuk tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan.
Next. Upaya pemberantasan korupsi. Terdapat 4 upaya pemberantasan korupsi, diantaranya yang pertama, peningkatan integritas dan etika penyelenggara negara, yaitu dengan tujuan untuk membentuk aparatur negara yang berintegritas dan beretika sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dan yang kedua, ada pemantapan dan percepatan reformasi birokrasi, yaitu upaya untuk menata ulang birokrasi pemerintah agar dapat mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dan yang ketiga, upaya untuk penguatan budaya anti korupsi terhadap masyarakat, yaitu dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang betapa berbahayanya korupsi bagi kehidupan berbangsa dan negara. Dan yang terakhir, ada upaya untuk penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan terpadu, yang dapat dilakukan dengan penegakan hukum yang konsisten dan terpadu sangat penting bagi terwujudnya pilar-pilar keadilan dan kepastian hukum. Terima kasih, Cindy. Pendidikan anti korupsi ini tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga merubah pola pikir serta tingkah laku siswa untuk menerapkan prinsip hidup yang baik. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih fokus pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agent of change atau motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif, mahasiswa juga perlu dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan yang cukup tentang asal-usul dari korupsi dan bagaimana cara pemberantasannya. Next slide. Terima kasih. Selanjutnya ada peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Peran mahasiswa ini terdapat di dalam 2 lingkungan. Yang pertama ada lingkungan keluarga dan lingkungan kampus. Nah, di lingkungan keluarga ini gerakan karakter anti korupsi ini harus dimulai dari lingkungan keluarga. Jadi seperti ada sikap ketaatan dan aturan-aturan sederhana di dalam keluarga, seperti tidak boleh mencuri atau selalu bersikap jujur dan lain-lain. Yang kedua ada di lingkungan kampus. Di lingkungan kampus ini terbagi menjadi 2 konteks. Yang pertama ada konteks individu, dan yang kedua ada konteks komunitas. Dalam konteks individu ini, mahasiswa diharapkan dapat mencegah dirinya sendiri untuk tidak berperilaku koruptif. Contohnya, jika kita membeli suatu barang, kita membeli 3 dan kita hanya membayar 2, itu kan termasuk tindakan perilaku koruptif ya. Selanjutnya ada di konteks komunitas. Di dalam konteks komunitas ini, mahasiswa dapat berperan dengan baik dalam gerakan seperti ikut kampanye tentang gerakan anti korupsi, sosialisasi, seminar, pelatihan, kaderisasi, dan lain-lain untuk menanamkan nilai-nilai dan menumbuhkan budaya anti korupsi. Next slide. Selanjutnya ada metode pembelajaran yang dapat diterapkan dalam mata kuliah anti korupsi. Jadi yang pertama ini ada diskusi dalam kelas. Jadi di diskusi ini biasanya dosen atau pengajar bisa memberikan sebuah topik yang bisa didiskusikan oleh mahasiswanya. Selanjutnya ada studi kasus. Jadi setelah diberikan topik, para dosen juga diharapkan untuk memberikan sebuah kasus yang akan dipecahkan oleh mahasiswa dengan memberikan opini-opininya itu. Selanjutnya ada skenario perbaikan sistem, diskusi film, kuliah umum. Nah, biasanya kuliah umum ini menjelaskan tentang teori-teori tentang korupsi dan teori tentang gerakan anti korupsi. Selanjutnya ada laporan investigasi, thematic exploration, prototype, proof the government policy, dan educational tools. Kesimpulan, permasalahan korupsi di Indonesia sudah sampai pada taraf yang menimbulkan skeptis pada semua kalangan, termasuk salah satunya mahasiswa. Maka dari itu, desain mata kuliah baru anti korupsi ini agar menjadikan sebuah pembelajaran yang menarik, tidak monoton, dan efektif, dengan memperkuat aspek kognitif. Namun, pemilihan metode pembelajaran yang kreatif juga merupakan kunci bagi keberhasilan dalam mengoptimalkan intelektual, sifat kritis, dan etika integritas mahasiswa. Saran, kajian pendidikan anti korupsi dapat dilakukan dengan pendekatan untuk mengevaluasi capaian persepsi tentang gerakan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi ini sebagai keberlanjutan dari masa pendidikan dasar, menengah, sampai perguruan tinggi untuk membangun kesadaran
dan kode etik moral bagi generasi muda. Kesadaran ini sangat penting dalam membimbing tindakan perilaku anti korupsi dan tentunya anti suap. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Safira dari kelompok 2. Saya ingin bertanya mengenai peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan masyarakat dan nasional itu seperti apa ya contohnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Safira atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan ini tentang bagaimana bagaimana tadi pertanyaan? Mohon maaf, bisa diulang? Bagaimana peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan masyarakat dan nasional? Oke, peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan masyarakat dan nasional. Jadi kalau misalkan di dalam masyarakat ini, gerakan anti korupsi ini bisa dilakukan dengan cara kita tuh aktif bersosialisasi tentang bagaimana sih caranya untuk menghindari anti korupsi, atau kita bisa membuat seminar atau pelatihan bagaimana caranya menghindari anti korupsi tersebut dan lain-lain. Bisa ditambahkan oleh rekan saya? Izin menambahkan, saya menambahkan dari jawaban dari dia, kita bisa melakukannya di lingkungan masyarakat dengan cara mahasiswa itu dengan kompetensinya dapat menjadi pelopor dalam menanggulangi perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masif dalam lingkungan masyarakat, seperti kegiatan anti korupsi yang dirancang dan dilaksanakan mahasiswa yang bekerja sama dengan perguruan tinggi yang dengan demikian itu dapat membangunkan kesadaran masyarakat akan buruknya dampak korupsi. Jadi, peran mahasiswa itu bisa dilakukan melalui tentang edukasinya kepada masyarakat melalui sosialisasi atau berbagai macam acara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahayanya korupsi. Oke, bagaimana Safira, ada feedback? Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Saya izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Aziza Tanjung Rahmati Indarto dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menanamkan sikap anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Baik, Aziza, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya izin menjawab dari pertanyaan Aziza itu. Bagaimana caranya ya? Bisa dimulai dengan hal-hal kecil seperti misalnya kita tuh disiplin gitu, menerapkan sikap disiplin. Kan misalnya nih kita ada janji dengan orang atau menghadiri suatu acara, kita tuh harus sebisa mungkin hadir tepat waktu gitu. Karena kalau misalnya kitanya aja menyepelekan gitu, menyepelekan acara tersebut dengan hadirnya tuh datang telat gitu, itu tuh udah termasuk korupsi waktu gitu secara nggak sadar. Terus juga misalnya kita harus selalu bersikap jujur gitu dalam perkataan maupun perbuatan, entah itu di lingkungan sekolah, di lingkungan kampus, masyarakat, atau di keluarga itu sendiri tuh kita harus jujur sih. Sama mungkin ini bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan apapun. Itu jawaban dari saya. Mungkin Risma mau nambahin? Izin menambahkan jawaban dari Adel. Sikap yang perlu kita terapkan sikap yang perlu kita terapkan yaitu harus berlaku apa adanya. Seperti contohnya itu, jika ada teman yang berbuat salah, jangan berbohong atau menutupi. Selain itu juga kita harus tegas dalam menghadapi sebuah kecurangan. Seperti jika ada teman yang mencontek saat ujian, maka laporkan itu kepada dosen. Serta yang terakhir yaitu kita harus bertanggung jawab terhadap kewajiban yang telah diemban. Sekian jawaban dari saya. Bagaimana Aziza? Terima kasih, sudah cukup paham.
Baik, terima kasih semuanya yang sudah bertanya. Di sini kami dari kelompok 8 mengakhiri presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.